Nah, katanya di masa-masa tersebut mereka ngejadiin supporter Persib atau Viking sebagai salah satu rujukan buat mereka belajar. Mereka itu emang akrab banget. Bahkan beberapa kali juga mereka sering satu tribun bareng nonton tim kebanggaannya berlaga. Halo guys, selamat datang di Zidane Fatoni. Bicara soal rivalitas sepak bola Indonesia, kayaknya udah gak ada yang nyaingin lagi soal rivalitas antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Setiap kedua tim ini bertemu pasti selalu seru dan ada cerita menarik. Tapi kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya Jackmania dan Bobotoh itu dulunya akur banget. Mereka pernah nonton bareng sampai belajar bareng. Cuman karena emang ada beberapa kejadian yang kurang baik yang emang bikin hubungan kedua kelompok supporter ini jadi sepanas sekarang. Kalian mau tahu gak cerita lengkapnya gimana? Kalau gitu langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang tahu sepak bola. Sebelumnya disclaimer dulu guys, kalau cerita yang gue sampein di sini itu berdasarkan riset gue dari internet yang tentunya ada beragam versi. Kalau nantinya ada kekeliruan boleh tulis aja di kolom komentar ya guys. Nah, jadi pada dasarnya rivalitas antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta baru terjadi di awal tahun 2000-an. Dulunya kedua tim ini biasa aja, nggak ada tuh bumbu-bumbu rivalitas setinggi sekarang. Bahkan dulunya baik itu dari pihak Persib maupun Persija, melihat rival besarnya adalah klub-klub seperti PSMS Medan, PSM Makassar, sampai Persebaya Surabaya. Karena ketiga tim ini emang jadi tim yang kuat, papan atas, plus supporternya emang militan banget. Sedangkan untuk kelompok supporter Persib atau Bobotoh juga udah sama terkenalnya kayak tiga klub yang udah gua sebutin tadi. Tapi untuk kelompok supporter Persija Jakarta atau Jackmania itu baru mulai berdiri pada tahun 1997 yang saat itu digagas oleh sosok bernama Diza Rashid Ali selaku manajer Persija kala itu. Ditambah mereka juga memang disupport penuh oleh Gubernur Jakarta pada masanya yang bernama Sutioso. Nah, tiga sosok ini emang berkolaborasi buat mendirikan Jackmania atas dasar kecintaan mereka terhadap sepak bola dan pengen menghidupkan gairah sepak bola khususnya di Jakarta. Jadi sebelumnya Persija Jakarta belum didukung sama masyarakat Jakarta. Belum ada dukungan militan kayak sekarang ini. Baru semenjak berdirinya Jackmania itu, perlahan mereka mulai memenuhi stadion sampai melakukan tour away ke kota lain buat ngedukung tim kebanggaan ibu kota tersebut. Bahkan di awal kepengurusan Jackmania, mereka yang dulunya tergolong kelompok supporter baru tentunya harus ada rujukan dong buat jadi pembelajaran mereka biar terus berkembang. Nah, katanya di masa-masa tersebut mereka ngejadiin supporter Persib atau Viking sebagai salah satu rujukan buat mereka belajar. Bahkan katanya mereka sering tuh berkunjung ke markas Viking buat tukeran ilmu tentang gimana caranya ngembangin kelompok supporter biar bisa jadi lebih besar. Jadi nggak heran kalau dulunya pengurus Viking dan Jackmania ini punya hubungan yang baik. Mereka itu emang akrab banget. Bahkan beberapa kali juga mereka sering satu tribun bareng nonton tim kebanggaannya berlaga. Jadi nggak ada namanya rasa takut atau apapun itu. Karena pada dasarnya Jackmania dan Bobotoh itu saudara. Mereka emang punya historis yang cukup melekat satu sama lain. Baru deh setelah Jackmania berkembang dan Bobotoh juga makin fanatik sama klub kebanggaan, pada tahun 2000 di kompetisi Liga Indonesia, Persib Bandung menjamu Persija Jakarta di Stadion Siliwangi. Yang mana katanya laga ini jadi cikal bakal kedua kelompok tersebut punya rivalitas yang tinggi seperti sekarang. Jadi sebelum laga tersebut dilaksanakan, pimpinan Jackmania dan juga Viking saling berkoordinasi buat ngelobi pihak-pihak tertentu terkait masalah tiket dan juga tribun buat Jackmania yang mau away ke Siliwangi. Nah, dari situ mereka berhasil ngelobi dan akhirnya Jackmania dapat jatah 400 tiket. Tapi Jackmania yang tandang kala itu katanya lebih dari kuota yang udah ditentuin. Kabarnya ada sekitar 1000 orang yang daftar buat ikut rombongan Jackmania away ke Bandung. Pokoknya dari situ sekitar 10 bus lebih berangkat ke Bandung dan ada sekitar 3 bus udah sampai duluan ke Stadion Siliwangi. Yang jadi masalahnya Stadion Siliwangi kala itu ternyata bener-bener gak kondusif. Jadi crowd control manajemen kala itu emang bener-bener jelek banget. Bukan cuma Persib tapi kayaknya rata-rata klub Liga Indonesia saat itu belum nerapin manajemen crowd control kayak sekarang. Dulu masih banyak tuh yang kecolongan, oknum yang gak punya tiket maksa masuk, sampai ada beberapa oknum yang ngasih bayaran ke petugas keamanan biar bisa masukin rombongannya ke dalam stadion. Bayang gak sih gimana gak jelasnya crowd control kala itu? Nah, di dalam kan udah penuh sesak tuh sama puluhan ribu bobotoh. Ditambah di luar juga masih banyak ribuan bobotoh yang ketahan dan maksa masuk ke stadion. Dan di momen itu juga ada bus rombongan Jackmania yang datang ke Stadion Siliwangi kan, karena sebelumnya emang udah dapat izin walaupun yang datang lebih dari kuota yang udah ditentuin. Coba deh bayangin, kala itu supporter tuan rumah ini lagi pada emosi karena gak bisa masuk ke stadion. Terus tiba-tiba datang dalam tanda kutip tamu yang gak diundang menurut mereka. Dan ditambah lagi ada beberapa oknum Jackmania yang kabarnya ngeluarin gestur yang kurang berkenan sama supporter tuan rumah. Alhasil gesekan udah gak bisa dihindarin lagi. Terjadi aksi pelemparan batu sampai beberapa kaca bus Jackmania itu pecah. Nah, karena situasi yang udah gak kondusif, akhirnya rombongan Jackmania terpaksa puter balik ke arah pulang. Yang mereka udah jauh-jauh nih dari Jakarta ke Bandung, tapi malah harus gagal nonton tim kesayangan dan pulang dengan rasa kecewa. Singkat cerita
Ya pokoknya udah selesai tuh momen itu. Nah, puncak dari rivalitas kedua supporter yang bikin pertikaian semakin panas ini terjadi dalam acara kuis Siapa Berani yang dilaksanakan oleh Indosiar pada tahun 2001. Di acara tersebut menghadirkan 4 kelompok supporter yang berbeda. Ada Aremania, Pasupati, Jackmania, dan juga Boboto atau Viking. Awalnya acara tersebut berjalan dengan lancar, sampai akhirnya Viking berhasil menangin kuis tersebut dan dapat hadiah sebesar 10 juta rupiah. Dan uang 10 juta di tahun 2001 itu udah lumayan gede banget kan guys. Nah setelah itu kejadiannya ada klaim beberapa versi nih. Ada yang bilang kalau saat itu pas mereka menang kuis tadi, kelompok supporter Viking itu teriak yel-yel yang bikin Jackmania panas. Tapi ada juga yang bilang kalau Jackmania nggak terima kalah di kuis tersebut. Pokoknya beda-beda gitulah versi kejadiannya. Tapi pada intinya benturan fisik antara kedua supporter itu terjadi, yang saat itu posisinya masih di studio Indosiar. Karena situasinya yang udah gak terkendali, akhirnya pihak Indosiar dan juga polisi berinisiatif buat mengamankan Viking dan mengantarnya pulang. Nah saat perjalanan pulang, ternyata rombongan Viking tersebut udah diincar nih sama oknum Jackmania lain, tepatnya di pintu tol Tomang, Jakarta Barat. Jackmania saat itu malah menyerang Viking, yang bikin beberapa pihak dari Viking itu terluka, plus hadiah dari kuis Siapa Berani Indosiar tadi juga dijarah sama oknum Jackmania tersebut. Tapi dari pihak Jackmania itu mengklaim kalau saat itu gak ada aksi perampokan karena uang hadiah dari Indosiar juga belum cair. Cuman ya itulah, gua gak nemu versi resminya gimana, karena cerita dari kedua pihak tentunya sama-sama ngasih pembelaan. Tapi pada intinya sejak saat itu sampai sekarang, Boboto dan Jackmania masih sering berseteru baik di dalam maupun di luar lapangan. Bahkan sampai slogan-slogan yang bernada permusuhan juga banyak dibuat dan malah jadi komoditas ekonomi yang dijual ke masyarakat saat itu. Terus akibat dari pertikaian ini gak jarang ada juga korban jiwa yang meninggal, yang padahal itu sama sekali gak layak, gak sebanding, dan benar-benar berlebihan banget. Sebenarnya dari pihak Boboto maupun Jackmania ini emang udah menyerukan perdamaian. Di beberapa laga sering tuh pemain mereka menyerukan kampanye supaya Jackmania dan juga Boboto bisa bersatu. Bahkan pimpinan Viking dan Jackmania yang sekarang juga, yaitu Pak Tobi dan Bung Diki, itu adem ayem aja, ngopi bareng, ketawa bareng, sampai mereka juga mikirin gimana nih caranya supaya kelompok supporter yang mereka pimpin bisa benar-benar baikan. Terus dalam beberapa tahun terakhir juga udah berkurang banget tuh yang namanya aksi anarkis. Sampai-sampai para pemain Persija termasuk Andri Tani bilang kalau mereka yang dulunya away ke Bandung pasti selalu ada lemparan, tapi sekarang udah gak ada, udah bener-bener aman banget. Gak ada tuh lemparan ke kendaraan mereka sedikit pun. Begitupun sebaliknya, Jackmania bener-bener ngejaga kondusivitas banget kalau tim Persib away ke kandang mereka. Karena sebenarnya yang suka bikin rusuh itu, mohon maaf, emang cuman oknum supporter yang gak dewasa pikirannya, yang masih bocil dan yang gak tahu sejarah awalnya itu gimana. Tapi kalau mereka yang udah dewasa, apalagi pengurus dan pimpinan supporter, itu bahkan mereka kerja keras banget buat nyadarin anggota-anggotanya yang masih belum sadar tentang bagaimana pengertian dari rivalitas yang sebenarnya. Dan kalau kita bicara soal rivalitas, itu tentunya udah jadi hal yang berdampingan dan wajar banget dalam dunia sepak bola. Bahkan kalau gak ada rivalitas, kayaknya sepak bola gak akan seseru kayak sekarang deh. Gak akan tuh sepak bola sampai banyak banget penikmatnya. Coba bayangin kalau Premier League tanpa duel panas derby Manchester, derby Merseyside, bahkan derby London, ataupun La Liga tanpa El Clasico. Kayaknya kompetisi itu bakal lurus-lurus aja, flat, dan lama-lama bisa jadi bikin bosen. Nah sama halnya Liga 1 dengan kehadiran rivalitas antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta yang emang bikin Liga 1 ini jadi makin seru banget. Positifnya dengan kehadiran rivalitas ini, kedua kelompok tersebut tentunya pengen dong jadi yang paling terbaik, baik itu dalam hal ngasih dukungan, kreativitas, kekompakan, sampai prestasi. Dan itu pasti bagus banget buat klub mereka. Bahkan dampaknya kayaknya bukan cuma buat klub, tapi juga buat sepak bola Indonesia. Namun di sisi lain, kalau rivalitasnya berlebihan, yaitu tadi banyak tragedi, kebencian, sampai kejadian-kejadian yang gak diinginkan. Berarti syaratnya apa? Syaratnya kita harus jadiin rivalitas ini jadi rivalitas yang sehat. Cukup 2 kali 45 menit di lapangan, ditambah bumbu-bumbu sayur dikit boleh lah. Terus ejekan-ejekan yang normal juga kayaknya jadi hal yang biasa, asalkan jangan baper dan dibawa ke hati. Nah selebihnya Jackmania maupun Boboto tentunya tetap saudara, tetap saling rangkul demi sepak bola Indonesia yang jadi lebih maju. Kebayang gak sih kalau sampai Jackmania dan Boboto ini berada dalam satu tribun yang sama, nonton bareng, nyanyi bareng, pasti adem banget kan liatnya. Dan tentu impactnya bakal besar banget buat sepak bola Indonesia. Jadi itu guys, cerita tentang rivalitas antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Semoga dengan cerita ini makin banyak yang sadar dan bisa ngelola rivalitas tersebut jadi makin sehat. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, like video ini kalau kalian suka, dan klik tombol subscribe plus notifikasinya juga kalau kalian mau ngikutin gua buat terus cari tahu berita unik tentang sepak bola. Last quotes dari video ini, jangan sampai ada air mata ibu karena sepak bola kecuali lihat tim kebanggaan jadi juara. Sekian, see you di next video and bye-bye.